Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahas sesuatu yang menarik. Kisah inspirasi pengabdian lebih dari 30 tahun sebagai guru. Tentunya bersama guru yang hebat ini. Telah hadir di studio bersama kita semua Bapak Pinondang Situmorang, Sarjana Sastra, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Beliau adalah Kepala SMA Wage Rudolf Supratman II di Medan. Selamat pagi Pak Semua orang, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Senet, kabar baik. Kabar baik ya? Luar biasa. Nah sahabat Tribuners, ini yang menarik adalah pencapaian luar biasa dari Pak Pinondang Situmorang. Selama lebih dari 30 tahun, tepatnya 30 tahun mengabdi sebagai guru. Banyak sudah murid yang beliau didik, beliau ayomi sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk saya adalah muridnya Pak Pinondang Situmorang. Terima kasih kehadirannya Pak. Terima kasih banyak sudah mengundang saya kemari. Luar biasa. Luar biasa ya. Senang bisa ketemu lagi, bernostalgia dengan Pak Situmorang. Masih teringat semasa sekolah dulu di SMA Kasturi ya Pak ya. Benar Pak. Nah ini tentunya menjadi reuni singkat ini Pak. Bisa mengenal dan bersama diskusi dengan Bapak kembali. Sahabat Tribuners, Pak Situmorang ini adalah termasuk mentor juga, seorang guru yang hebat, guru yang sangat teladan, guru yang baik hati, guru yang selalu sabar untuk mendidik murid-muridnya dari tidak bisa menjadi bisa. Pak Situmorang, menjadi guru 30 tahun merupakan pengalaman yang tidak ternilai ya Pak ya. Sudah ribuan murid, mungkin ribuan ya, atau puluhan ribu Pak yang puluhan ribu mungkin. Puluhan ribu, ya. Luar biasa, puluhan ribu yang menjadi murid Bapak. Bagaimana kisah awal bisa menjadi guru dan konsisten sampai sekarang Pak? Ini adalah saatnya Bapak bisa menceritakan ini. Mungkin tidak banyak yang tahu. Ada yang mau bertanya, ada yang segan kan, Bapak kepala sekolah. Dan kemudian mungkin mau bertanya lebih detail kan, agak waktu terbatas. Inilah Bapak bisa cerita sedikit bagaimana kisah. Kabarnya dari kampung ya Pak ya? Ya benar. Dan bisa ini dari kampung-kampung ini. Dari kampung bisa sukses di kota, menginspirasi puluhan ribu. Silakan Pak Situmorang. Ya, terima kasih. Pertama sekali saya sangat bangga dengan apresiasi ini. Melalui Pak Senet saya bisa hadir di tribun ini. Untuk itu saya akan berterima kasih banyak kepada seluruh tim. Jadi sebenarnya mungkin saya sudah dari awal terlahir untuk jadi guru. Karena saya dulu sekolah di SPG. SPG itu adalah Sekolah Pendidikan Guru setingkat SMA. Nah, jadi kalau tamat dari sini harus jadi guru SD. Sekarang sudah diubah, di perguruan tinggi sudah dibuka PGSD, jadi harus sarjana untuk jadi guru SD. Jadi kalau pada zaman dulu tidak demikian. Saya pertama mengajar itu tahun 86. Jadi sebenarnya bukan 30 tahun, saya sudah 38 tahun di dunia pendidikan sekolah. Mulai tahun 86. Jadi saya mulai itu dari bawah sekali tuh Pak Senet. Saya mulai dari bawah. Saya melamar di WR Supratman itu waktu itu jadi guru SD, diterima, kemudian ditempatkan malah di bagian administrasi dulu waktu itu supaya paham semuanya. 2-3 tahun. Kemudian setelah SD jadi guru SMP, jadi guru SMA, jadi wakil kepala sekolah, jadi kepala sekolah, dan juga diberikan jabatan saya sebagai koordinator. Luar biasa. Jadi kalau di sekolah itu udah hampir semua jenjang itu saya jalani sebenarnya. Itulah awalnya saya bagaimana menjadi guru. Jadi dari awal sudah memang terinspirasi jadi guru. Passionnya di sana. Passionnya jadi guru di sana. Barangkali seperti itulah Pak Senet. Jadi guru itu menyenangkan. Iya. Ya harus enjoy. Tidak bisa kita buat itu sesuatu yang beban. Harus kita anggap itu sesuatu yang rileks dan enak untuk menghadapinya semuanya. Luar biasa.
Jadi dari awal ya Pak, dari administrasi, guru SD, SMP, guru SD, SMA, wakil kepala kepala sekolah sekolah. sampai menjadi kepala sekolah Iya. SMA. Benar, Perjalanan sangat panjang sekali. betul. Selain di WR Supratman ini Pak, waktu itu kan kami di Angkasturi Pak, Bapak ada ngajar juga ya Pak? Itu Iya, memang benar. bagaimana cara membagi waktunya Pak? Waktu itu saya di WR Supratman itu mengajar hanya 3 hari. Ya, kebetulan jamnya itu terbagi seperti itu. Masih ada waktu. Saya mencoba di Angkasturi dan diterima sejak tahun 91 sampai 2007. 91 2007. Iya, 17 tahun lah. 17 tahun. Iya. Luar Di biasa. dua tempat seperti itu. Pada saat itulah kita bertemu sekitar 30 tahun yang lalu. Bertemu, dan ternyata sekarang bisa bertemu kembali. Iya. Saya sangat bangga dan senang melihat para murid yang sudah berhasil seperti Pak Sianit ini. Ya, masih perlu banyak belajar Pak. Ya tentunya ada guru yang hebat, yang membimbing kita, yang mendorong kita dan menginspirasi kita tentunya ya. Ya intinya harus belajar terus untuk step by step untuk hal-hal yang lebih baik, karena ilmu pengetahuan kan berubah terus ya Pak ya. Ya, Yang benar, sebelumnya benar. pada saat 30 tahun lalu mungkin masih manual banget ya Pak ya, tapi sekarang sudah kombinasi dengan digital. Apalagi setelah COVID ini itu banyak terjadi perubahan juga Betul ya, sekali, banyak benar perubahan. sekali, benar sekali. Bagaimana menghadapi COVID ini Pak pada saat itu? Ada perubahan-perubahan juga ya? Banyak. Jadi kita sangat berterima kasih juga kepada pemerintah ya, melalui Dinas Pendidikan sangat tanggap dengan mempersiapkan segala perangkat untuk itu, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara online kepada anak-anak. Dan kita di sekolah pun langsung menyikapi dengan membuat pelatihan kepada guru-guru, karena terus terang aja guru kita ini banyak yang guru lama yang harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi baru, bagaimana mereka itu menyesuaikan supaya bisa mengajar secara online. Jadi kebetulan di sekolah kita itu ada bekerjasama dengan BINUS. Wah luar biasa. Ya, BINUS. Jadi BINUS lah yang mensupport guru-guru kita itu agar bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Ini BINUS yang di Jakarta ya? Benar, benar. BINUS yang di Jakarta. Support seperti apa waktu itu Pak? Sistem ya? Sistem. Memang kita ada kerjasama sampai sekarang udah cukup lama. Jadi ada MOU-nya dengan mereka, kontrak. Jadi pembelajaran IT di sekolah kita itu sepenuhnya adalah oleh BINUS. Oke. Gurunya, artinya manajemennya, silabusnya, segala macamnya itu adalah BINUS yang membuat. Jadi guru-guru kita pun berkesempatan pada waktu itu mereka latih untuk pembelajaran online pada waktu itu. Dan itu by online ya Pak ya? BINUS kan di Jakarta waktu itu, tenaga ahli dosen-dosennya. Oh bukan, kebetulan ada di Medan juga. Ada di Medan. Ada juga di Medan. Jadi kita bekerja sama dengan yang di Medan. Jadi mereka lah yang datang ke sekolah kita, dan mengajar di sekolah pun adalah instruktur dari BINUS. Oke. Pada saat COVID kemarin itu juga guru kan harus hadir di sekolah pada waktu itu sebenarnya. Ya. Kita hadir. Online di sekolah. Online-nya Ya, di sekolah dari ya. sekolah, dari Oke, sekolah oke, kita. oke. pada Tapi waktu tetap ada jaga jarak dan Benar ada sekali. protokol kesehatan yang Benar baik sekali. di sekolah itu ya. Walaupun murid-muridnya tidak hadir, tapi sekolah, guru-guru, kepala sekolah dan semuanya, administrasi tetap hadir seperti Betul, biasa ya. Benar sekali. Dan itu infrastruktur sekolah waktu itu di-upgrade secara terus-menerus ya, termasuk jaringan, internet, infrastruktur komputer, laptop dan sebagainya. Pasti, itu pasti. Nah, memang sebelumnya pun karena kita ini kan bekerja sama dengan BINUS, sudah dibuat standarisasi dari BINUS untuk pembelajaran di sekolah itu sudah dibuat. Jadi artinya upgrade-nya itu pun tidak terlalu banyak, paling hanya untuk membuat satu server cadangan yang lebih bagus lagi. Kemudian ini strukturnya lebih ditajamkan sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Seperti Sudah berapa lama kerjasama dengan BINUS, Pak Pinonan? Sudah cukup lama. Ini sepertinya sudah ada hampir
15 tahun pun sudah ada, atau 20 tahun barangkali. Jauh hari sebelum COVID ini Benar terjadi sudah ada preparation, digitalization, Benar sekali. digital learning itu sudah terjadi ya, Pak ya. Iya, benar Pak, benar. Suka duka Pak sebagai guru kan tidak, walaupun passion kan ada sometimes yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Iya, pasti. Kalau bercerita suka duka, memang di semua aspek kehidupan itu pasti ada. Ya, Pekerjaan apapun itu pasti ada. Di guru ini pun juga demikian. Sukanya itu adalah ketika kita bisa memberhasilkan anak-anak itu dari yang tidak mampu menjadi mampu. Sebagaimana itu adalah arti daripada belajar itu ya, suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu. Kita kan sudah hampir tahu sebetulnya karakter anak-anak itu di sekolah. Ini kurangnya di mana? Akademik, sikap, disiplin atau apa? Maka sukanya itu kita adalah ketika kita bisa memenangkan mereka. Contoh, mereka itu kurang mampu di bidang pelajaran supaya mampu. Contoh, dia itu bandel supaya dia jinak, menjinakkan dia. Ini yang sulit Pak. Nah itulah, jadi inilah yang paling menyenangkan bagi Iya, kita, iya. paling menyenangkan ketika masa sekolah. Ya, Tapi ketika mereka sudah tamat, yang paling menyenangkan itu ya seperti inilah sukanya ini. ya. Para alumni itu bisa menyapa, Ya, bisa mengingat gurunya. Itulah sukanya Suka ya. seorang guru. Ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya bawa dalam hati saya, sukanya itu adalah bagaimana anak-anak itu enak, nyaman pada saat kita itu hadir di sekolah, timbul interaksi dengan anak-anak murid itu. Kalau dukanya juga pasti banyak. Dukanya tentu lawan yang tadi. Kita sudah mencoba memberikan yang terbaik untuk memahami dia, tetapi mereka tetap bebal, tidak mau berubah. Ya. Dan malah tetap ada seperti ada perasaan atau bagaimana dengan kita seperti itu. Ada jarak. Ada jarak dan tidak mau mendengar lah seperti itu. Jadi kita mencoba. Jadi kita kesal. Iya. Itulah dukanya dalam mengajar. Atau kadang-kala Sampai bisa titik kesal juga ya. benar. Terkadang benar. bisa seperti itu. Nah, sebetulnya guru itu juga manusia. Iya. Artinya Setuju Pak. di satu sisi emosi kita muncul, tapi kita menyadari kita kembali. Yeah. Ibarat seperti saya pernah melihat motivasinya Pak Sianit itu. Misalnya titik nol kita melangkah ke sana, ketika kita lihat udah emosi menaik, mundur dulu ke titik nol kembali. Normalkan dulu hati itu kembali supaya situasi aman sehingga kita bertindak kembali tidak emosional. Iya, lebih rasional Pak. Iya, jadi tetap aman nyaman dalam mengambil sikap untuk anak-anak yang bandel, yang sudah kelewat seperti itu. Iya. Bagaimana mengontrol emosi Pak? Apakah ada persepsi tertentu adalah oke, semua murid adalah bagian dari hidup kita yang masa depannya harus kita jaga, kita arahkan supaya harapan kita adalah 100% berhasil semua ya. Namun ada yang tidak bisa 100%, tapi at least already do the best untuk mereka semua. Karena bagaimanapun mereka adalah memiliki masa depan yang harus dijaga ke depannya. Menjaga sikap ini kan gak mudah secara konsisten ya Pak ya, secara konsisten. Sometimes kita sudah lakukan yang terbaik, tapi ada aja komplain dari orang tua. Betul, betul. Ini sekolah seperti apa sih? Anak saya kok di sini tidak ada perubahan. Maunya adalah sekolah yang bertanggung jawab untuk memarahi, kemudian membuat mereka menjadi jinak, mengawasi mereka. Kadang bandel yang di luar sekolah pun ada dikaitkan dengan sekolah. Ini Benar tentunya hal yang tidak mudah Pak. Bagaimana Betul. menghadapi ini semua? Dan ya harapan itu kan selalu ada ya Pak ya. Betul. Ekspektasi dari seluruh orang tua, bisa itu sekolah itu adalah segalanya Pak, harapan mereka. Benar. Jadi kalau bagi saya, mungkin setiap orang memiliki cara ya. Saya memulai hari saya itu dari pagi, dari tempat tidur. Dari tempat tidur saya sudah membuat satu janji untuk diri saya. Iya. Hari ini
saya tidak akan marah dan akan menyenangkan orang. Itu saya buat dalam prinsip saya. Saya berdoa kepada Tuhan, itulah saya katakan dalam diri saya. Tuhan, buatlah saya hari ini tidak menjadi batu sandungan kepada orang dan menyenangkan kepada orang. Nah, ketika timbul ada seperti itu, ada datang orang atau siapa ke sekolah dengan marah-marah, saya nggak janji saya tadi pagi. Iya. Ini sudah mulai memuncak, misalnya kan memulai Yeah. kita lawan ini. Yeah. Saya nggak janji saya tadi pagi. Wah, saya begini, baru terkontrol kembali lah. Adem kembali. Adem kembali. Tapi kadangkala luar biasa. Kadangkala sebetulnya tidak bisa namanya. Iya, kadang iya. kalau suka Manusia, terlaluan iya. bisa juga kadang Iya. lepas begitu. Iya. Wajar ya Pak ya, karena already do the best ya, minimal kita sudah secara majority sudah melakukan hal yang terbaik ya, kan? Tidak ada yang sempurna. Benar sekali. Untuk itu karakter kan bisa berbagai macam karakter ya. Ada yang betul. bisa memahami, ada yang tidak mau memahami, ada yang bandel, ada yang dan sebagainya. Itu udah seninya ya Pak ya. Di knowledge ini kan, kalau di ilmu pengetahuan bukan hanya 1+1 adalah 2. Tapi kalau di pendekatan humanistik ini kan beda nih Pak. Benar sekali. Perlu memahami. Kalau satu-satu dipahami kan terlalu banyak Pak. Betul. Bagaimana membuat environment seperti itu? Kan kalau dari Bapak sendiri kan sebuah gak mungkin semua ribuan itu harus dipelajari satu persatu. Dengan guru-guru bagaimana synchronize dan bersama mereka Pak, supaya bisa value-values ini di-influence ke seluruh sekolah. Ada briefing atau ada seperti pendekatan seperti itu supaya hal yang sama juga mereka bisa, wah, ilmu dapat, keademan dapat, dan kemudian value-values itu mereka juga dapat. Ini kan bukan hal yang mudah ya Pak. Benar sekali. Memang untuk mendapatkan hasil atau output yang maksimal itu kita harus punya cara ya, atau strategi. Dan itu semuanya harus dimulai dari start awal pertama. Bagaimana kita memahami anak-anak itu, dari pertama kita harus sudah buat dulu kontrak dengan mereka. Kontrak artinya, saya ini Pak Situmorang, kalau saya mengajar ini begini. Saya maunya kalian seperti ini, pahami saya, dan saya akan mencoba memahami dan menyayangi kalian. Nah, seperti itu. Nah, seiring berjalan kita sampaikan itu, akan kita lihat pribadi-pribadi yang berbeda dari standar atau general sikap itu akan nampak gitu. Siapa kira-kira yang, apakah itu ingin diperhatikan? Oke. Apakah itu memang betul-betul dia itu tidak mampu? Kita sudah dapat itu paling-paling ya 2-3 orang. Inilah yang perlu kita punya hati dan cara pendekatan. Kita harus membuat seperti personal approach lah untuk mereka itu. Kalau perlu kita panggil sekali-sekali atau kita puji atau bagaimana. Nah, itu kalau seperti itu aman lah itu. Karena mereka merasa dihargai juga ya. Sangat itu yang mereka inginkan sebenarnya. Karena mereka merasa mungkin tidak ada dihargai atau tidak ada perhatian ya, bisa aja dari rumah. Benar. Karena faktor keluarga juga sangat penting ya Pak ya. Keluarga yang harmonis dan keluarga yang perhatian itu akan berbeda dengan keluarga yang jarang ketemu ya. Mungkin orang tuanya sedang sibuk ya, jarang memperhatikan, itu juga benar sekali. Akan sebuah masalah yang akan mereka timbulkan juga ya. Sebenarnya mereka bukan bandel ya? Sebenarnya tidak. Seperti kata orang, tidak ada manusia bodoh dan juga tidak bandel. Tetapi karena situasi lah mungkin mereka harus begitu. Bisa mungkin seperti cari perhatian supaya disayang atau diperhatikan guru. Maka mereka itu membuat sikap berbeda seperti itu berbeda. Nah, padahal mereka pada dasarnya apa ya? Benar. Ini ada salah satu contoh, satu murid. Dia ini pindah dari Sibolga, datang ke tempat kita. Di tempat kita hampir nggak ada kawannya, karena dia super apalah seperti itu. Lalu bertemu dengan saya, dia ceritakanlah siapa dia.
bahwa orang tuanya sebetulnya punya yayasan, punya sekolah di sana. Di Sibolga. Tapi pindahkan kemari, memang luar biasa bandalnya. Jadi dia bercerita bahwa dia itu melihat anak-anak itu tidak ada yang sesuai dengan dia. Ada yang sok kaya, sok pintar segala macam. Saya tahu semua itu tukang nyontek, dia bilang. Dia terbuka lah dia. Jadi setelah itu saya ada persepsi paradigma sendiri ya. Iya. Yang belum connecting dengan environment-nya. Lama-lama bisa dia menyesuaikan. Dengan kawannya pun baik. Ya. Dengan guru-gurunya pun baik. Dengan semua environment sekolah itu dia cukup baik. Dengan cara pendekatan seperti itu, setiap pulang saya suruh harus mampir ke tempat saya dulu. Oh ya? Apa yang Bapak lakukan? Hanya sekedar say hello saja. Bagaimana hari ini? Bagaimana hari ini? Supaya dia tenang ya. Iya. Supaya dia tenang, seperti ada yang harga ya. Manusia tuh, nah ini penting. Kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Itu pasti. People don't care how much you know, atau how clever atau how smart you, and they know how much you care kepada that's right. mereka. Baru mereka wah, hangat seperti itu ya. Dan jangan pernah kita membanding-bandingkan mereka itu, mengatakan si A begini, si B begini. Kita anggap mereka itu adalah anak murid kita. Disamakan semua. Jadi guru yang hebat itu yang sebenarnya, apalagi sekarang ya, pemerintah membuat supaya guru itu bisa memahami, menggunakan IT segala macam. Ada yang disebut namanya guru penggerak, ada guru profesional sudah sertifikasi dan segala macam. Itu semuanya bagus sebetulnya. Tetapi sebetulnya pada prinsipnya Tuhan anak, dia guru penggerak, sudah guru profesional dengan sertifikasi dan lain sebagainya, bukan itu yang paling utama. Yang paling utama itu adalah bagaimana kehadiran guru itu dirindukan oleh anak-anak. Itu yang paling penting. Yang mensupport mereka, mengayomi mereka, mengubah mereka menjadi bisa dari tidak bisa. Benar sekali. Itu yang sebenarnya paling dibutuhkan ya. Benar. Treatment kepada mereka ya. Benar sekali. Dan itu yang diingat selalu, Pak. Benar. Siapa yang merubah kita kan? Betul. Siapa yang menginspirasi kita? Iya. Dan bagaimana Bapak setiap kegiatan harinya melihat murid-murid berkumpul kan? Sebelum lonceng berbunyi kan berkumpul banyak sekali. Betul. Perasaan Bapak bagaimana setiap harinya? Ketika kita melihat anak-anak itu, langsung kita ada pertanyaan di dalam diri sendiri, mau jadi apalah nanti ini semuanya, ini anak-anak ini ya. Setelah pertanyaan ini akan ada lagi harapan dan doa. Semogalah nanti anak-anak ini jadi orang-orang hebat, orang-orang yang bermanfaat, bermakna di masyarakat. Wah, luar biasa. Itulah ini dua statement itu di hati dan kita. Dan ini doa yang tidak ternilai nih Pak. Doa yang tidak ternilai dari seorang guru yang hebat, selalu mendoakan. Makanya ya setidaknya dari orang tua, dari guru itu akan membentuk dan memberikan jalan yang terbaik ya. Benar. Di rumah bagaimana Pak terhadap anak-anak? Pendekatannya sekarang memang soft juga ya Pak? Iya, anak-anak itu 2 sudah bekerja, sudah berapa, tapi kita tetap upayakan kalau malam itu harus berkumpul di meja makan. Wajib itu, tidak boleh satu belum datang, kita harus tunggu. Berkumpul di situlah kita bercerita bagaimana keadaan masing-masing dan apa kegiatan hari ini. Ada kira-kira yang membuat susah, ada kira-kira yang menguntungkan atau bagaimana. Nah, itu pasti itu. Jadi diskusi, kemudian saling apa ya, seperti belajar, mengingatkan. Mungkin ada sesuatu yang Bapak lebih tahu bisa disampaikan. Mungkin alternatif apa ya, nasihat yang bisa digunakan seperti itu ya. Betul, seperti kita bilang tadi itu sebetulnya yang paling penting itu kan komunikasi. Komunikasi ya. Kalau komunikasi itu lancar, amanlah semuanya. Aman ya. Kalau diam-diam aja semuanya, kita nggak pernah tahu bagaimana hati seseorang, bagaimana kan. Tapi kalau sudah komunikasi itu cair, akan dapat solusi-solusi terbaik. Betul. Pasti. Jadi jangan pernah artinya menutup komunikasi lah kepada siapapun.
Hadir saya di sini pun mungkin karena ada komunikasi tadinya dengan pasien itu barangkali begini. Iya, Pernah iya. terlihat bagaimana muncul ide, ada komunikasi. Iya. Kalau tidak, ya tentu ya nggak akan ada pertemuan hari ini juga. Iya benar Pak. Dan ilmu Bapak luar biasa. Cara, the way ya, cara Bapak mengayomi dan menginspirasi itu dari hati Pak. Bukan dari konsep aja ya, bukan dari knowledge saja, tapi dari hati bagaimana change people, change students mind menjadi lebih baik. Dan mungkin ini adalah salah satu pendekatan yang bagus ya, yang bagus yang kita bisa gunakan di lingkungan kita. Tidak semuanya itu bisa diselesaikan dengan apa ya yang apapun bisa diselesaikan kalau kita pendekatannya dengan komunikasi. At least kita saling memahami, Pak. Benar. Dan mereka bisa lebih baik. Kalau di sekolah Pak, ceritanya bagaimana Bapak bisa dipercayakan menjadi kepala sekolah Pak? Tentunya bukan amanah yang ringan ini Pak. Ada tanggung jawab yang besar Iya, kan, iya. tanggung jawab terhadap yayasan, Betul. tanggung jawab terhadap murid-murid. Ya tentunya ada harapan bisa berkembang, membawa sekolah ini berkembang lebih besar lagi. Dan keputusan itu kan tidak mudah. Begitu pada saat okay, I take this responsibility, gak mudah ya Pak. Ya tentu tidak mudah. Pastinya kita akan bangga kepada diri kita sendiri ketika kita diberi kesempatan. Namun kita ada di posisi jabatan tersebut butuh proses, dan itu semuanya dilakukan oleh manajemen ataupun yayasan, karena tentu akan ada beberapa yang mereka lihat, mereka seleksi yang menjadi kepala sekolah. Itu ada kriteria tentu mereka buat. Jadi ya kita salah satu barangkali di dalamnya, sehingga kita duduk di situ, kita berterima kasih pertama kepada dalam diri kita dulu. Iya. Bahwasanya kita ada dalam poin-poin yang mereka, kriteria yang mereka buat itu. Namun kepercayaan yang mereka buat itu tentu kita harus bertanggung jawab dengan segala tugas yang mereka berikan kepada kita. Iya. Menyenangkan ke atas, menyenangkan anak murid, orang tua, dan segala macam. Dan harus lebih maju ya Pak ya. Itulah harapan kita. Itu harapan kita, harus lebih maju. Jangan sudah di tangan kita sekolah itu makin mundur. Harus lebih maju. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan support semua warga sekolah. Iya. Supaya dapat support warga sekolah kita itu, tentu kita akan bersahabat, menjadi teman, menjadi keluarga, dan dengan hati juga untuk mereka. Wah, luar biasa Pak. Pendekatan Seperti itu. dengan hati ya Pak ya. Saya teringat satu CEO perusahaan sawit Pak. Pendekatannya dari hati juga. Bagaimana membangun sistem manajemen perusahaan sampai sebuah perusahaan TBK Pak terbuka, dan ada grup perusahaan ya. Pendekatannya dari hati supaya nanti semua orang bersatu padu untuk memaksimalkan, tetapi dengan gembira melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi bukan merasa tantangan yang ribet atau sulit, tetapi ya mereka menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. Nah Pak, sebelum ke sekolah WR Supratman ini lebih jauh atau lebih detail lagi, mengenal ya, mengulik lebih jauh lagi. Setelah selesaikan SPD Pak, Bapak ada sarjana sastra dulu ya Pak ya? Benar. Sastra itu bahasa Inggris ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Itu di awalnya memang hobi bahasa Inggris ya Pak ya? Ya, memang suka. Kalau dulu saya dia les bahasa Inggris. Jadi ketika saya jadi guru SD ini, bagaimana mengembangkan potensi diri saya ini, saya nggak mau hanya jadi guru SD. Iya. Maka saya cari bagaimana saya harus bisa kuliah. Saya memberikan waktu di sore hari untuk kuliah mengambil sastra. Itulah yang pertama. Saya mengajar dengan ilmu saya, termasuklah itu di yang kesturi dulu, bahasa Inggris itu kan. Saya senang, dan saya mencoba pada saat mengajar itu membuat berbeda dengan lain. Kalau dulu tidak hanya metode ceramah, tapi kita buat dulu debat dan segala macam waktu kita belajar waktu itu.
Kemudian ada peraturan dari pemerintah yang diatur itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Sisdiknas itu, Sistem Pendidikan Nasional, bahwa guru itu harus ada SIM-nya, harus ada SIM mengajar, yaitu harus ada SPD, harus ada SPD-nya. Jadi otomatis saya harus ikut aturan pemerintah. Iya. Maka Kuliah lagi ya? Kuliah lagi lah saya kembali untuk mengambil itu. Walaupun sudah ada S1 saya bahasa Inggris, saya mengajar bahasa Inggris, saya nikmati, tetapi aturan pemerintah itu harus kita ikutin. Nah, maka saya ambil lagi-lagi kuliah untuk SPD jurusan bahasa Inggris. Betul, dapat. Nah, kemudian setelah diberi kesempatan menjadi kepala sekolah, ada lagi aturan dari pemerintah itu harus S2. Iya. Ya, jadi lihat, pekerjaan itu yang menuntut. Pekerjaan itu yang menuntut iya. sebenarnya. Dan MM ya Pak ya? Iya, sebetulnya itu Magister Manajemen Pendidikan. Oh, MPD. Iya, Ya, Magister Manajemen Pendidikan ya. MPD, Tapi belakangan memang dipanggil. standar semakin lama semakin tinggi. Iya. Nah, itulah barangkali menunjukkan peningkatan para guru itu dibuat pemerintah harus ada standarisasi seperti itu. Kalau dulu mengajar di SD itu cukup lulusan SPG saja. Oke, SPD. Sekarang SPG namanya, Sekolah Pendidikan Guru ya. Nah, dulu. Kalau sekarang itu harus kuliah sarjana jurusan PGSD, Pendidikan Guru SD. Pendidikan Guru SD. Iya, sekarang Oke, wajib. itu ada di mana itu Pak? Di Unimed. Unimed ya. Iya, di luar Unimed belum ada ya? Ada juga beberapa perguruan tinggi swasta yang sudah membuat itu. Iya. Karena kebutuhan ya. Guru-guru yang dulu pun supaya bisa kuliah kembali. Sudah hampir semua, bukan hampir semua boleh saya katakan, guru-guru SD itu sudah sarjana sekarang. Iya, Sudah iya. sarjana, walaupun dulu tamat SPG, Iya. sudah dikasih kesempatan untuk kuliah kembali. Oke. Hard skill, soft skill Pak. Kalau di sekolah Pak. Hard skill kan berkaitan dengan mata pelajarannya Pak. Misalnya matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, geografi dan sebagainya. Dan soft skill adalah seperti komunikasi, negosiasi dan sebagainya. Ini bagaimana menurut Bapak? Untuk menjadi pribadi yang tangguh, sebetulnya setiap orang itu harus memiliki itu ya, hard skill dan soft skill itu. Tapi yang saya bilang tadi itu menyangkut untuk, apalagi untuk kepala sekolah ya, kita ini kan sudah tidak lagi mengajar lagi. Iya, iya. Hanya apa ya? Memanage manajemen ya, memanage memanage kita. Iya. supaya hasilnya bisa baik secara overall. Benar itu pun belakangan itulah itu supaya makin bisa kita mengontrol pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Jadi soft skill yang dibutuhkan itu tentu seperti saya bilang tadi ya, komunikasi. Kita berusaha melihat orang-orang public speaking itu bagaimana cara berkomunikasi yang baik, beretika yang baik, sopan dan segala macam. Jadi kepada semua elemen itu kita bicara dengan siapa, mau tukang parkir, mau orang tua yang hebat, orang tua sekalipun macam-macam. Oh ya? Nah, ada orang yang sudah, yaitu dari sekolah kita itu strategis, jadi banyak di situ anak-anak dari pejabat, dari Polda. Wah. Nah, jadi kalau kita juga sembarangan bicara atau tidak menyesuaikan ya akan gagal. Ya. Jadi kita akan melihat ada orang tua yang ya pekerjaannya itu atau pribadi dia berbicara itu seperti kasar, keras. Ya juga kita bagaimana caranya untuk bisa connect komunikasi dengan mereka. Semua Itulah. Berbicara mengenai connecting ya Pak. Iya. Kalau connect semua kena dia selesai. Selesai lah, asal udah connect. Komunikasi connect dia cair lah semuanya itu. Apa yang bisa dimainkan mainkan lah ya kan, kata itu, gubernur kata ya gubernur kan, itu, untuk mainkan. menghadapi PON Itu mainkan ya kan? katanya. Ada bisa silat, Iya, catur, betul. mainkan Iya, katanya. iya, Tapi yang betul. penting berprestasi. Iya benar, itu benar, harus seperti itu. WR Supratman 1 dan 2 bagaimana Pak dari awal sampai sekarang, apa yang sudah dicapai? Saya melihat banyak juga ya mendapatkan kunjungan, kerjasama seperti BINUS dan beberapa kegiatan ya. Apa yang sudah Bapak melihat ini setahun demi setahun itu ada perkembangannya Pak? Ya,
Kalau dulunya sebenarnya kita itu UR Superaman itu hanya satu di Jalan Asia. Jadi kemudian berkembang UR Superaman 1 dan 2, tapi dia di lokasi yang sama. Pagi 1, 2 sore. Tapi kemudian Superaman 1 pagi hari pagi, 2 sore. Kenapa? Kenapa seperti konsepnya seperti itu ya, Pak? Karena dulu dari pemerintah ada anjuran bahwa kelas paralel itu tidak boleh dari 4 kelas. Jadi dibagi dua lah dia. Kelas paralel misalnya kelas 1A, 1B, 1C, 1D. Tidak boleh lebih daripada itu dulunya. Ada peraturan seperti itu. Sementara kita di UR Superaman itu sudah ada waktu itu sampai 8 atau 10 kelas. 10 kelas. Jadi harus dibagilah. Jadi buatlah 10 kelas itu untuk paralel dia. Satu tingkat yang sama. Ya, itu paralel dia. Itu maksimal berapa, Pak? Waktu itu. Kalau dulu pemerintah membuatnya itu hanya boleh 4. Tapi kalau sekarang itu sesuai tingkatannya. SD itu 4, SMP itu 8, SMA itu 12. Itu dia tuangkan 4, 8, 12. Iya, dituangkan dalam yang saya bilang tadi itu undang-undang 4, 8, 12. Iya. Misalnya di SD 4 kelas. Iya, paralel. Misalnya kelas 6 4 aja diizinkan. Iya, betul. Kelas 5 4 aja diizinkan. Betul. SMP 8. Iya. Kelas 1 SMP 8, 2 SMP 8, benar. 3 8. Benar. Kemudian SMA jadi 12. 12. Kenapa? Bukannya semakin tinggi kelas semakin sedikit? Nah, karena itulah. Karena ada yang keluar, ada yang pindah, pasti kan lebih sedikit. Menjadi piramida terbalik. Kenapa ya, Pak ya? Ini barangkali sudah dikaji para kaum yang dengan pendidikan kita ini semua ya. Jadi dilihat mana yang cocok, karena di negeri itu semua bisa sebenarnya 20 kelas boleh. Kalau tidak dibuat batas seperti ini, maka sekolah-sekolah swasta yang telah membantu pemerintah dalam pendidikan ini bisa tutup. Oke, karena gak ada muridnya. Nggak ada muridnya, pasti semua masuk Even negeri. itu adalah negeri juga dibatasi. Ya, 4, 8, 12. benar. Walaupun Dan sekolah negeri 1, 2, 3. siapapun itu. Semua. Dan kontrolnya itu lebih ketat kepada mereka. Kontrolnya Oh, ya? itu. Jadi kalau ke swasta itu masih contohlah sekolah kita ini ada yang lebih dari 4 itu. Sekolah-sekolah kawan kita, tetangga kita itu juga, kita juga udah ke dulu sampai berapa? Kelas itu 6 tuh ada. 7. 6 ya terakhir di 6. Iya. Di SMA itu 6. Iya, itu. Jadi dibuat seperti ini supaya bisa sekolah swasta itu hidup. Oh, oke. Iya, kalau tidak rata-rata ke negeri, SMA negeri 1 yang paling top. Yang paling misalnya, top. ke situ lah semua. Menjadi dambaan semua orang. Iya. Jadi seperti dibatasi itu. ya, 12. Dibatasi seperti itu. Tetapi kan pada prakteknya, Pak, misalnya SD 4, SMP pasti akan linear juga 4, Pak. Kecuali SD-nya banyak. SD-nya 10, SMP-nya akan 10. Ya. Karena yang dari luar masuk ke SMP SMA itu biasanya nggak banyak. Bukan kan seperti itu, Pak? Benar, kalau kita kaji dari segi dari kuantitas seperti itu. Iya. Tetapi kalau kita lihat dari segi jumlah SD, Portabru lagi itu banyak. SMP-nya itu lebih kecil jumlahnya. Oke. SMA lebih kecil, lebih sedikit Size lagi. kelasnya lebih kecil. Bukan size kelas. Contoh, saya buatlah dulu di Kota Medan misal ya. Iya. SD itu bisa aja sampai 500 atau 1000. SD 500. Sementara SMP 500 lah SD itu. Sementara SMP hanya 300 unit sekolahnya. Oke. Oh, SD sekolahnya lebih banyak yang ya, SD ya. Dari bawah. Ya, mereka ada kesempatan untuk pilih yang ada SMP SMA-nya lebih. Benar. Jadi kalau tidak dibesarkan jumlah kelas paralel di SMP itu nggak akan masuk ke atas. Tidak akan bisa menyambung, karena contoh di sini 10 yang dari SD. Kalau hanya 10 lagi atau lebih apalagi di sini dibuat, nggak akan tertampung dia. Oke. Itu adalah secara demografi dan geografi yang terjadi di Medan Sumatera Utara seperti itu ya. Mungkin di Indonesia sama. Sama semuanya. Sama ya. Sama. Kalau saya lihat itu 2000 dari sensus penduduk lulusan SD masih banyak di Indonesia ya.
banyak. Masih banyak ya. Artinya masih potensi itu dikembangkan menjadi SMP SMA. Iya. Justru itu sekolah harus diperbanyak di Betul. SMP dan SMA ya, supaya bisa menikmati pendidikan yang lebih tinggi ya. Betul. Di WR Supratman, Pak, ini kedepannya seperti apa? Mimpinya, Pak, mimpinya Bapak mau membuat sekolah ini seperti apa? Visi lah, Pak, Visi gitu ya. Menjadikan sekolah itu menjadi sekolah yang nyaman, sekolah yang diminati masyarakat, dan tentu para alumninya tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Oke. Karena dengan sekarang ini pemerintah itu sangat care dengan pendidikan itu, sehingga memberikan bantuan luar biasa untuk pendidikan itu. Sampai sekarang kita lihat, ya itu kita lihat dari APBN itu kan 20% itu ya. 20% ya, untuk pendidikan benar. itu ya. Itu termasuk LPDP yang ke luar negeri ya? Ya, termasuk itu semua. Jadi dengan demikian sekolah-sekolah itu mencoba untuk berbenah untuk lebih baik dan mencoba untuk menghilangkan tembok-tembok perbedaan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Perbedaan itu seperti apa? Kalau contohnya kita akan dudukan sekolah kita itu, manajemen kita hanya kita saja, bagaimana yang terbaik, tertutup dia. Oke. Nah, kalau sekarang itu sentralnya sudah dari pemerintah. Itu kalau misalnya di SMA itu dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Provinsi lah. Provinsi. Di SMA itu bukan Dikti, tapi dari menengah. Oke. Itu diatur di sana supaya seluruh SMA itu sama dan saling terbuka. Persamaan itu dari sisi konsep, silabus, cara manajemen, atau quality pendidikannya? Itu semua termasuk. Semua komprehensif ya? Konsep ya, dibuat apa semua. Jadi tidak ada lagi nantinya hanya contohnya sekolah tertentu yang kuat, yang hebat, yang hebat begitu. Jadi kalau boleh imbas kehebatanmu itu kepada sekolah lain. Berbagi. Caranya, Pak? Mereka kan hebatnya ini kan ada culture, visi, dan human resources yang sangat kuat ya. Artinya itu misalnya guru-guru yang hebat juga, yang memang pembelajar, Pak, pembelajar ingin update secara terus-menerus. Itu lambat laun nanti akan hilang, yang artinya ada culture dari satu sekolah itu hanya milik mereka. Akan diciptakan nanti satu culture yang menjadi satu kayak global gitu ya, sama master culture-nya. Iya, untuk global culture ya. Iya, untuk khusus Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikannya itu bagaimana? Itu kan ada kesamaan semuanya. Oke. Artinya sampai saat ini ada pertemuan ya, seluruh stakeholdernya, kepala sekolah dan yayasan sudah mulai rutin ya. Setiap sekolah dengan pendidikan. Itulah dia yang dibuat dinas ini sekarang itu. Setiap bulan ada seperti rapat meeting. Betul. Persamaan persepsi, persamaan cara pandang. Iya. Apa kekuatan strength dari sekolah ini? Apa kelemahan dari sekolah ini? Jadi ini harus bisa mengimbas mengapa semuanya. Jadi semuanya nanti bisa maju bersama dia. Ya. Seperti itulah sekarang. Jadi sekolah itu ya pintar-pintarnya lah bagaimana untuk membuat suatu yang tadi kita bilang itu ada diferensiasi ya, agar tidak semuanya itu sama semuanya begitu ya. Teknik-teknik tersendiri itulah yang harus dimiliki oleh seorang manajer, kepala sekolah. Bagaimana cara dia untuk membuat suatu nilai plus, nilai tambah di sekolah itu. Kalau semua mendekati sama, bagaimana kita menciptakan diferensiasi itu, Pak Situmorang? Nah, justru disitulah kita harus banyak kuat berbenahnya di mana ya? Melihat yang lain, melihat dunia luar. Seperti mengikuti seperti Pak Sinet, saya ikuti segala macam. Apa yang perlu saya ambil dari sini? Saya lihat dari sini, apa dari sini, misalnya begitu kan? Nah ini, itu apa bisa yang kita terapkan di sekolah kita terapkan. Contoh yang paling seperti di sekolah kami ini, Pak. Strength point-nya, Pak. Dulu di situ anak murid itu nggak ada rasa menyapa gurunya ketika mau masuk ke sekolah. Saya buat di situ satu budaya. Gurunya
di apa tepat gerbang itu berdiri Setiap pagi? Ya, harus salam. Kalau tidak mau salam, paling tidak selamat pagi. Iya. Jadi itu mulailah terbudaya. Awal-awalnya tidak sulit. Sulit terkoneksi ya. Iya. Terakhir terbiasa. Karena saya sampaikan dengan salam itu gurumu itu adalah telah mendoakan kamu. Itulah kita bilang sama dia kan, selamat pagi. Di dalamnya itu sudah doa daripada guru itu. Supaya hari ini lebih baik ya, seperti doanya Pak Situmorang, setiap pagi itu didoakan yang baik, jadilah. Seperti itulah dia. Jadi ya lama-lama ya jadi budaya sendiri di sekolah itu. Iya, menarik. Pak, saya pernah baca satu artikel Pak di Jepang, penulisnya Masaru Emoto. Mungkin Bapak pernah membacanya. Beliau research di tentang air Pak. Air. Ya, the power of water. Dia meneliti air minuman ini. Ya air minum. Ini satu profesor ini udah almarhum Pak, tapi tulisannya masih diingat dan penelitiannya masih dikembangkan sampai saat ini. Dia air yang jernih bersih, memiliki heksagon Pak, heksagonal. Jika air yang jernih bersih dari mata air yang bagus itu heksagonnya putih bersih Pak. Dan air yang tercemar itu heksagonnya agak gelap. Nah, dia teliti air ini adalah penyerap yang sangat cepat kan. Tubuh kita 70% itu air, 70% lebih air. Dia teliti. Ternyata ada kaitannya antara ucapan doa mempengaruhi heksagon air itu Pak. Wah, dia teliti Pak. Nih kebetulan air saya baca pula ini. Air ini penulisnya sangat terkenal, Masaru Emoto Pak, dari Jepang. Air ini dia coba lah. Kenapa dia kan profesor ini dia mencoba, kenapa ada banyak sekali pemuka agama yang mendoakan tapi pakai air. Kenapa harus pakai air? Dia coba yang air yang sudah didoa ini, diucapkan baik ini, dia foto lah dengan heksagon. Heksagon dengan foto mikroskop kecepatan tinggi, dan itu memang terlihat jernih sekali Pak. Jernih sekali. Dan kemudian air ini dibaca yang mungkin yang kurang-kurang berkenan, dan heksagon itu menjadi gelap. Artinya apa? Memang ucapan baik itu akan membuat lebih baik kehidupannya. Jadi dari mulai sana dia mulai mengajarkan, dia tes ke nasi Pak, nasi yang ditulis Pak, dia tulis saja. Tulis mungkin kata-kata yang menjengkelkan dan sebagainya, dan kata-kata yang bagus seperti baik, jernih, penuh kasih dan sebagainya. Yang lebih cepat busuk itu yang kata-kata yang tidak yang konotasinya negatif. Dan itu terjadi research Pak. Makanya hari ini saya mengkoneksikan dengan itu, memang ya benar sekali, manusia itu akan menjadi lebih adem, lebih happy ya, karena 70% di dalam tubuh kita air. Ya mungkin itu yang menjadi kenyamanan dan perkembangan selama ini ya Pak ya. Bisa jadilah, sepertinya kalau kita hubungkan itu ada kaitannya. Ya. Ada kaitannya. Untuk membangun culture ini berapa lama waktu Bapak untuk setiap pagi itu ya? Sepertinya memakan waktu itu 1-2 bulan. Setelah itu menjadi kebiasaan. Sampai sekarang Pak? Sempat jadi terputus ketika COVID kemarin. COVID itu sudah itu terputus, jadi ini mulai kita budayakan kembali. Dan malah kadang-kadang dengan budaya ini jauh pun anak itu ketika dia lewat dia lari datang apa seperti ada yang kurang seperti itu. Tapi ada juga karakter manusia itu kan beda. Ada juga yang memang langsung apa seperti itu. Iya, pasti ada lah. Iya. Ada yang jadi kan sudah kita tahu nih orangnya begini, satu saat bisa kita langsung menyapa dia. Iya. Selamat pagi misalnya. Dia terkejut ya. Kok berbeda ya? Itu kan. Kok berbeda ya? Sekarang pendekatannya sedikit berbeda dengan 30 tahun yang lalu ya Pak ya? Sangat berbeda. Interaksinya lebih diperhatikan ya? Benar, karena memang mungkin ya itu pengaruh IT gadget sekarang ini sangat luar biasa. Jadi
untuk berinteraksi dengan guru dan siapapun di lingkungan itu udah berbeda lah. Kalau dulu anak-anak itu misalnya sangat hormat dengan guru. Kalau sekarang kita lihat bahasa itu pun berbeda lah, kurang Iya. etika kurang lah. Dan ini terjadi bukan hanya di sekolah Pak, tapi di dunia pekerjaan. Nah, sekarang kan udah milenial, sekarang udah masuk ke jetlenial kan. Betul. Jetlenial. Ke jetlenial ini ya karena gadget itu lebih tersendiri, mungkin dengan pendekatan sekolah yang lebih interaktif bisa merubah sedikit, sekurangnya lebih bisa merubah lebih banyak ya. Karena memang berbeda. Kalau pada saat sebelumnya kita sangat menghormati atasan, guru-guru kita, ini mereka sometimes biasa-biasa aja. Seperti itu. Kalau kegiatan itu diyakini mungkin akan dapat membantu interaksi yang lebih intens lagi ya, seperti kegiatan yang Bapak lakukan di rumah, kumpul bersama kan sesuatu yang hal bagus, karena kalau tidak interaksi maka adapun duduk bersama tapi masing-masing pegang HP. Benar. Itu yang sering terjadi. Benar. Jauh terasa dekat, dekat terasa jauh Pak. Iya. Ya kan? Betul. Padahal dekat tapi terasa jauh karena tidak ada komunikasi. Yang dilihat adalah handphone masing-masing itu. Benar. Karena ada yang orang tua juga sama seperti itu ya. Nah, ini WR Supratman Pak dikenal sebagai apa saat ini Pak? Kekuatannya. Kekuatannya dengan kerjasama dengan BINUS itu ya, satu. Setiap tahun kita tetap ada perwakilan ke nasional itu olimpiadenya. Oh iya. Nah, jadi, ikuti kompetisi ya? Iya, nasional kita itu. Jadi dengan ini anak-anak kita itu sekarang, artinya sekolah kita itu bisa berkompetisi di tingkat nasional ya. Dengan support dari BINUS ini luar biasa. Sampai ada satu tahun yang lalu anak kita ini ke Kanada. Wah, luar biasa itu Pak. Gratis itu semuanya, itu uang kuliah segala macamnya. Oh itu. ya? Hebat itu. Hebat, tahun ya? lalu itu juga beasiswa full dari full pemerintah. sekolah ya. LPDP itu, ya? Ya, itu semuanya awalnya adalah ketika dia ikut Olimpiade Nasional ini. Tetapi sebetulnya jurusannya di sana bukan IT. Dia ambil di sana statistik. Oh iya, itu iya. ilmu yang sangat jarang juga itu. Iya. Itu luar biasa. Terus yang kedua, yang kita coba mengubah karakter lah. Kalau di sana itu misalnya Pak Sinek datang itu, mereka itu Pak akan menyapa Bapak dengan hormat. Itu itu culture-nya ya. Iya. Itu sudah ya, itu sebuah culture yang butuh waktu untuk menciptakannya. Benar. Kalau saya bilang nanti yang lain, contoh bahasa Mandarin, bahasa Inggris, itu bukan ilmu lagi, itu adalah skill. Semua sekolah memilikinya. Yang harus dimiliki. Ya. Jadi kalau ditanya apa kira-kira strength daripada WR Supratman itu sekarang, itu tadi yang pertama saya katakan, anak-anak kami ini belakangan ini tetap ikut di Olimpiade Nasional sampai ke nasional, dan dari sana akan berbuah mendapatkan beasiswa, dan itu akan membuat sekolah itu wangi dan harum. Iya. Nah, karena semua media mempublikasikan. Iya. Yang kedua yang culture tadi lah. Kalau ilmu secara masing-masing disiplin ilmu sepertinya masih mencoba untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Iya. Tetap improvement lah ya, Pak ya, karena improvement berkesinambungan itu tetap harus terjadi di semua sekolah. Benar. Lebih baik. Saat ini berapa kelas di SMA Pak ya? Kita sekarang ada 14 ya, total 1 sampai 3 ya. Itu awalnya itu mulai dari 2, 3, 4 per kelas ini sampai 5. Luar biasa. Ini artinya kepercayaan masyarakat, orang tua itu semakin lama semakin meningkat ya terhadap WR Supratman ini ya. Iya. Dan WR Supratman 1 masih aktif Pak? Masih ada juga, ya. Masih ada ya. Tetap di sana. Di kota itu Jalan Asia. Ya, Jalan Asia, tapi kepala sekolahnya berbeda. Berbeda. Iya. Harapan Bapak ke depannya untuk murid-murid dan sekolah alma mater ini seperti apa Pak? Jadi untuk murid-murid ya tentu yang sekarang ini harapan kita agar mereka ini
anak murid yang betul-betul memiliki karakter yang baik. Itu yang pertama. Bukan saya akan potong dulu, bukan memiliki ilmu yang tinggi, karakter yang baik dulu. Karena apa? Kita pegang gadget saja, di sini semua ada, yang baik, yang buruk ada. Mana yang menonjol dia? Kalau karakternya baik, tentu akan baiknya dilihat. Jadi kita akan sampaikan kepada anak-anak itu, maka di sekolah kita itu kita buat itu pengembangan karakter. Kita minta BP membuat pertemuan dengan anak-anak itu, misalnya periodik lah, menyampaikan hal-hal bagaimana misalnya bermedia sosial yang baik, bagaimana misalnya menggunakan gadget yang baik, seperti itu. Baru yang kedua, harapan itu ya tetap hormat kepada guru, walaupun sebetulnya sumber pelajaran itu sekarang tidak lagi, guru itu sekarang jadi fasilitator. Iya. Jangan gara-gara itu ya si anak tidak hormat lagi kepada guru. Iya. Tetap harus hormat. Harus hormat. Karena bagaimanapun mereka membimbing ya, walaupun semua ilmu itu sudah bisa dicari berbagai sumber digital seperti YouTube dan sebagainya ya. Sangat hebat anak-anak itu, kalah guru sekarang. Kalah gurunya. Jadi untuk dan guru harus lebih giat lagi untuk belajar ya. Harus, kalau tidak bisalah nanti jadinya ya ketinggalan ya, seperti guru yang tidak ya bisa uring-uringan lah. Saya udah lama, saya udah begini, saya senior katanya, tetapi ya nggak bisa mengikuti. Harus bisa how to adapt ourselves. Luar biasa. Harus itu. Kalau tidak ya akan tergilas. Jadi harapan untuk para alumni, tadi kan kepada para siswa itu ya. Kalau para alumni tetap ingatlah alma maternya. Karena apapun cerita mereka itu bisa berproses adalah karena sekolahnya dan gurunya. Setuju itu Pak. Saya ada seperti ini saat ini adalah support daripada para alumni. Luar biasa. Saya melihat itu di mana-mana. Inilah menjadi kekuatan saya. Dan saya membuat kesimpulan bahwa mengajar itu adalah investasi ternyata. Investasi. Setuju Pak. Karena sekarang saya rasakan ada yang berbuat begini, ada yang mau membantu, ada yang begini, ada yang begini, ada yang memanggil seperti ini jadi populer. Waduh, keren sekali sepertinya dengan para alumni ini. Ya, terima kasih Pak semua orang ya, waktunya luar biasa. Guru yang hebat, yang mengayomi, sabar, menciptakan karakter yang bagus, selalu berintegritas. Ini adalah kunci sukses kita di manapun berada. Pakar karakter mengatakan bahwa pengetahuan akan membuat kita diterima di sebuah perusahaan atau di sebuah lingkungan. Namun karakter yang akan membuat kita di puncak secara terus-menerus. Artinya karakter yang baik, karakter yang bertanggung jawab, karakter yang dapat dipercaya, itu akan membuat kita stay on the top. Terima kasih sahabat Tribuners. Terima kasih Pak Pino dan semua orang yang sudah berkenan mengisi waktu selama 1 jam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Inspirasi Bisnis setiap Jumat yang selalu bermanfaat dan menarik untuk Anda. Terima kasih.